Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Semoga selalu sehat ya. Malam ini 9:30 masih belum terlalu ngantuk. Jadi pengen sharing sedikit karena ada satu aksesoris yang saya akan pasang dan mungkin sedikit nyerempet dengan apa yang mau kita bahas malam ini teman-teman. Dan yang menjadi bahasan yang lagi tren sekarang adalah knalpot, dimana kemarin sempat viral ya, kejadian yang kalau buat saya pribadi kurang mengenakan ya, tapi semua itu pasti ada sebab dan ada akibat ya. Mari sama-sama kita menelaah apa yang bisa kita ambil di situ, kenapa itu bisa terjadi, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal tersebut. Oke. Dan pada malam ini kita mau diskusi tentang combustion ya, combustion tapi lebih ke arah prosesnya, ke arah knalpot ya, karena di situ ada beberapa part-part ya teman-teman ya. Oke, baik. Kebetulan ini Yamaha MT25 dia udah injeksi, dimana si bahan bakar itu dikaputkan dengan injektor ya. Dan di sini terjadi proses combustion ataupun pembakaran, mixture ataupun campuran antara bahan bakar dengan udara ya, yang diaktifasi oleh spark plug ataupun busi. Nah, proses pembakaran ini harus terjadi karena dari hasil proses pembakaran tadi itu pergerakan piston itu akan menghasilkan tenaga yang bisa menjalankan mesin kita. Karena terjadi pembakaran, otomatis ada residu dan sisa ya. Yang paling kelihatan adalah asap di knalpot kita. Asap kendaraan itu menjadi momok karena dia merupakan sumber polutan ya. Dan kita termasuk negara yang menjalankan standarisasi untuk membatasi polutan ini supaya ada di ambang aman. Kalau saya nggak salah lihat, Indonesia mungkin baru di Euro 2 atau Euro 3, mohon koreksinya. Jadi itu semacam standar yang ditetapkan untuk membatasi ambang polutan ya. Saya setuju dan bagus ya, karena dengan standarisasi tersebut itu bisa akan mengendalikan polusi di sebuah negara ataupun suatu kawasan, dan bisa memberikan udara yang lebih clear ya, lebih fresh ya untuk kehidupan manusia istilahnya. Kalau di kota-kota besar, bayangkan kalau misalnya tidak ada standarisasi seperti itu, mungkin sudah pekat ya, tertutup dengan asap kendaraan. Dan dari situ saya berpikir nalar, kenapa R&D daripada knalpot ini termahal kedua setelah engine ya, karena ada nilai yang harus dicapai di situ, belum kita ngejar torsi performance-nya ya teman-teman ya. Oke, kita ngomong proses ya. Jadi proses pembakaran sampai dengan asap di belakang itu sebenarnya seperti apa. Yang pertama tentu saja terjadi pembakaran di ruang bakar, combustion room, yang akan menghasilkan tenaga, dan hasil akhirnya adalah dalam bentuk gas buang ataupun asap tadi. Zat-zat yang sifatnya polutan, ada hidrokarbon, kemudian hidrogen oxide dan karbon monoksida. Dan itu sifatnya ya lumayan berbahaya kalau terlalu banyak. Dari chamber room kita bergerak ke sini, ini header ya, ada auto sensor di sini ya. Jadi auto sensor, kalau yang pernah copot itu di ujungnya itu sebenarnya kayak ujung tapi bolong-bolong yang bisa dilewati oleh udara, dan dari situ sensor itu berfungsi ya. Jadi gunanya ini adalah untuk mengukur mixture ataupun campuran ya antara bensin, tapi bensin udah dalam bentuk gas ya, bensin dengan udara, istilahnya air fuel ratio ya, AFR. Apakah sudah sesuai dengan yang disetting oleh ECU ya ataupun komputer. Akan terjadi proses konversi ya. Jadi pembacaan oksigen tadi akan dikirim sinyalnya dalam bentuk tegangan voltase ke ECU, dan di ECU sendiri sudah disetting AFR yang harus ada di mesin ini adalah sekian. Dan yang pernah saya baca di table itu ada grafik yang saya tunjukkan di sini, ada suatu nilai di mana mixture yang pas itu di sekian banding sekian. Nah, kalau sudah melebihi batas tersebut, tenaganya akan justru drop. Nah, ketika ECU membaca campurannya itu sudah tidak ideal, jadi ada pembakaran yang tidak sempurna, maka si ECU itu akan mengejas otomatis ya, jadi mengatur ulang mixture antara bensin dan udara yang ada di dalam combustion room. Next adalah ICE ya, air induction system. Ini sebenarnya secondary ya, karena yang primary itu masuk ke chamber room itu melalui air filter ya. Jadi di sini adalah secondary air induction system. Jadi gunanya adalah menyerap udara dari luar, oksigen, untuk dimasukkan berbarengan dengan hasil pembuangan daripada combustion room tadi. Jadi zat yang
polutan tadi kayak karbon monoksida, kemudian nitrogen oksida dan lain sebagainya tadi, di mix lagi dengan udara yang bagus yang berasal dari luar, yaitu oksigen, sebelum nanti masuk ke catalytic converter ya teman-teman. And next kita bergerak nih di gembung yang besar ini ya. Ini adalah catalytic converter. Saya baca bahwa dia itu bentuknya kayak sarang lebah gitu ya, honeycomb gitu, terbuat dari logam yang termasuk logam mulia barangkali ya, koreksi saya. Platinum, rhodium, dan satu lagi saya lupa, nanti saya tulis saja di deskripsi. Jadi kayak hidrokarbon, kemudian hidrogen oksida, ada nitrogen oksida, kemudian ada karbon monoksida. Ketika lewat di sini akan terjadi reaksi kimia yang akan menghasilkan di belakangnya ketiga zat yang memang umum ada di udara atmosfer kita dan lebih aman istilahnya. Makanya kalau pagi-pagi kita melihat air keluar dari knalpot kita itu jangan heran, karena memang seperti itu. Itu adalah salah satu fungsi catalytic converter, ngerubah hidrogen oksida ke dalam bentuk H2O ya, ataupun air. Krapovic slip-on, ini kenapa saya suka slip-on. Pertama, memang dia direkomendasikan oleh ATPM Yamaha, di websitenya ada. Kemudian di sini dituliskan dia mengurangi kebisingan ya, dan lebih ramah lingkungan. Ya jelas, karena slip-on, si catalytic converternya itu masih berada di sana gitu. Seharusnya yang seperti ini itu mendapatkan sertifikasi ya, karena secara spek itu sudah mendukung keramahan terhadap lingkungan. Semoga amin. Oke, kalau misalnya teman-teman males yang lihat knalpot standar, kalau case saya ini adalah MT25 yang gede, kemudian kaku, kurang menarik lah ya. Saya melakukan modifikasi sedikit ya, iseng-iseng aja mikir, nah kita jalan ke sini nih. Ini adalah knalpot standar Yamaha MT25 yang sudah dipisah-pisah bagiannya ya. Ini knalpot utamanya di repaint ya dengan cat hitam. Kemudian di sini tuh harusnya ada covernya yang ini. Ini saya copot dan tidak akan saya pakai. Kemudian ada klemnya di sini. Ya, yang ini ya. Ini berat. Ini nggak akan saya pakai. Akan saya ganti dengan yang baru saya beli kemarin, lebih ringan. Kemudian, nah ini nih. Jadi ini adalah tip di belakang, nah seperti ini. Dan ini adalah cover head. Nah, posisinya di sini ya. Kayaknya lebih oke kalau saya pasang langsung. Sebelumnya saya akan pakai rivet ya. Ukurannya ini adalah 4,8 mili ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau mau ngebor pakai bor yang mata 5 mili buat ngelepas rivetnya. Alhamdulillah udah selesai. Nah ini penampakannya ya teman-teman ya. Jadi di exhaust tip kita pakai karbon Kevlar real ya, cuman ini dilapis ya, jadi tetap tipnya itu ada, kemudian dilapis pakai lapisan karbon. Dan ini juga sudah dipasang ya exhaust protektornya di sini. Dan kalau lihat teman-teman di sini, ini memang sengaja saya potong gitu ya, buat ya sedikit banyak ngurangin beban lah daripada knalpot ini. Oke, kita lanjut pasang ya teman-teman ya. Kamu istirahat dulu ya sayang. Ya lebih ringan yang pasti ya. Dan 3 hal yang dicari untuk memasang knalpot aftermarket seperti ini. Yang pasti tampilan ya, kemudian yang kedua weight, dan yang terakhir adalah performance. Oke, kita lihat hasilnya. Baik dan buruk hasilnya ini hanya sekedar inspirasi aja ya buat teman-teman. Knalpot standar yang MT25 old maupun new sama, yang sudah dikarbonize ke exhaust tip dan juga pelindungnya yang di depan sini ya, dipadu dengan exhaust hanger Atma Inspire produk Indonesia. Dan di sini ada colokan sedikit ya, ini buat ngeringanin beban total dan juga untuk nyesuaiin sudutnya si exhaust hanger. Not bad ya teman-teman. Oke, tadi kita udah bahas singkat ya tentang exhaust system, mulai dari proses pembakaran sampai dengan gas buang. Tadi ada air induction system, kemudian ada auto sensor, kemudian ada catalytic converter, yang semuanya memang didesain sedemikian rupa untuk mencapai ambang tertentu, khususnya untuk standar Euro ya. Dan itu standar yang bagus untuk mengurangi polusi dan untuk kebaikan humankind, kemanusiaan.
Kalau saya pribadi sih menyarankan ya meskipun nanti ujungnya kita sebaiknya menggunakan knalpot slip-on ya, bukan full system. Dia lebih adem dan dia lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena part-part tadi itu masih terpasang dengan optimal ya teman-teman. Baik, barangkali itu aja teman-teman yang bisa saya share malam ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.